Ini persoalan hadis, Ustaz. Mau bertanya mengenai hadis dari Thauban. Ini bahwasanya Nabi SAW bersabda, seorang hamba tidak boleh menjadi imam kemudian mengkhususkan dirinya dalam sebuah doa tanpa menyertakan yang lainnya. Jika tetap melakukannya, maka ia telah mengkhianati mereka. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimana kedudukan hadis ini, kesahihannya? Sebagian masyarakat hadis ini dijadikan wajibnya doa berjamaah. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, fadal, Ustaz. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'du. Pertama, hadis ini thabit dari Nabi SAW. Siapa yang menjadi imam lalu dia mengkhususkan doa hanya untuk dirinya dan tidak mendoakan makmumnya, dia telah berkhianat kepada mereka. Nah, hadis ini, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, khususnya saudaraku yang bertanya dari Bima, Nusa Tenggara Barat. Hadis ini telah disampaikan oleh Nabi SAW. Dan Nabi kita adalah sebaik-baik imam solat kita. Beliau selama hidupnya selalu menjadi imam solat berjamaah. Ya, baik solat fardu yang 5 waktu atau solat Jumat atau solat lain-lainnya seperti solat qiyamul lail. Nah, tentu kita bertanya ke beliau, ya Rasulullah, apa makna hadis ini? Maka tentu saja dalam praktek Nabi SAW yang dalam hadis muttafaq alaih, sallu kama ra'aitumuni wa salli. Salatlah kalian seperti kalian melihat saya salat. Nah, baik posisi beliau sebagai imam ataupun sebagai munfarid. Karena Nabi salat sunatnya kan munfarid. Secara tata cara salatnya semuanya sama atau rata-rata sama antara salat fardu dan salat wajib. Nah, ketika beliau jadi imam, apakah ada kita mendapatkan bahwa Nabi SAW setiap selesai beliau memimpin doa bersama. Memimpin doa bersama atau memimpin doa. Atau beliau berdoa, memimpin doa atau memimpin zikir bersama. Maka dari sekian banyak hadis tentang salat Nabi SAW, barangkali tentang hadis-hadis tentang salat ini sudah sudah dikumpulkan oleh para ulama, baik dalam kitab-kitab hadis yang seperti As-Sunan wal Jawami' ataupun memang khusus secara tematik tentang sifat salat Nabi SAW. Bahkan Syekh Al-Albani rahimahullah menulis 3 jilid kitab tentang sifatus salatin Nabi SAW. Saya tidak melihat ada kitab tentang sifat salat Nabi selengkap ini dengan takhrijnya sekali, walaupun sudah ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Tapi yang selengkap itu dengan takhrijnya sekali, dengan fikihnya sekali, tidak saya temukan yang selengkap itu. Nah, tidak ditemukan bahwa Nabi SAW memimpin zikir dan doa bersama selesai salat. Berarti apa makna mengkhianati tadi? Wallahu alam. Dari apa yang saya baca, sebagian mengatakan maknanya adalah bila membaca doa yang harusnya bersama, lalu dia khususkan dirinya, maka dia telah berkhianat. Misalnya ketika beliau berdoa kunut misalnya, atau ketika berdoa di waktu sholat khatib, sholat Jumat misalnya, lalu dia berdoa untuk diri sendiri, tak mendoakan orang lain, berarti dia telah berkhianat. Atau dia sama sekali tidak mendoakan kaum muslimin dan muslimat secara umum, berarti dia hanya mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu menjadikan ini dalil untuk memimpin doa, imam mesti memimpin doa, tidak benar
Sebab tidak ada tafsir seperti ini dari Nabi alaihissalatu wassalam. Masa selama salat diwajibkan tahun berapa? Nah, ini atas sekali saya. 3 tahun sebelum hijrah. Berarti 3 tahun sebelum hijrah. Tapi di Madinah lah yang berjamaah kan? Di Madinah mereka pada umumnya yang tenang berjamaah. Selama 10 tahun di Madinah, berarti 10 tahun Nabi sholat fardunya berapa kali? Iya, kali aja setahun 360 hari. Kan bil qamariyah 360. Nah, kali 5. Kali 2, sekali 10. Coba saya. Lama gitu. Berarti ribuan kali sekali. Nabi sholat, tidak ada riwayat Nabi memimpin doa bersama selepas sholat fardu. Berarti makna yang kita tafsirkan tadi tidak sesuai dengan apa yang dipahami sendiri oleh Nabi. Dan pasti yang lebih paham sabda Nabi adalah Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kalau ada yang memahami seperti itu berarti diukur dengan pemahaman Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, setelah Nabi wafat, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu sebagai imam sampai beliau wafat pula. Tidak ada juga riwayat Abu Bakar memimpin doa dan zikir selesai salat fardu. Setelah Abu Bakar wafat, datang lagi Umar, datang Utsman, datang Ali, tak ditemukan itu. Subhanallah, rasanya tidak pula beradab kita kalau kita katakan mereka tidak paham hadis itu, ya kan? Rasanya kurang paham, kurang beradab kita. Nabi tak pahamnya seperti itu. Abu Bakar tak paham seperti itu. Bahkan mohon maaf, imam yang 4 juga tidak sepaham dengan itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka hadis ini tidak bisa dijadikan dasar untuk imam menjadi pemimpin doa selesai salat fardu. Adapun hadis-hadis lain yang dijadikan untuk memimpin doa bersama, misalnya hadis Abdullah bin Abbas dalam Sahih Bukhari, kunna na'lamu insirafan Nabi sallallahu alaihi wasallam min salatihi bitakbir, kunna na'rifu insirafahu bidzalik, kana yarfa'u sawtahu bihi, atau kama qala, kami mengetahui selesainya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mendengar takbir dari beliau. Dan beliau menguatkan suaranya pada waktu itu. Baik kaum muslimin, ini juga perlu dipahami juga. Ini hadis Nabi juga. Nah, hadis ini bahwa takbir yang dilakukan Nabi selesai sholat kan didengar juga sahabat yang lain. Abu Bakar ada, Umar ada, Utsman ada, Ali ada. Nah, apakah mereka menjadikan itu alasan juga untuk zikir beramai-ramai dipimpin imam? Atau dijadikan untuk doa yang dipimpin imam? Ternyata juga tidak. Berarti ada kemungkinan mereka tidak paham atau kita yang paham. Ini na'udzubillah min hadzal kalam. Atau mereka paham tapi tak melaksanakan. Ini juga auzubillah, mereka asbaqun nasi ilal khair. Atau karena sunat ditinggalkan aja. Ini juga tidak benar. Mereka justru, kita yang justru sering meninggalkan yang sunat. Mereka sangat bersemangat mengejar yang sunat-sunat. Oleh itu ikhwani fillah, ternyata juga pemahamannya bukan itu. Karena mustahil lah Khulafaur Rasyidin tak paham dengan ayat hadis ini. Maka mengatakan itu sebagai dasar untuk bersama-sama juga tidak bisa, karena tidak dipahami seperti itu oleh Nabi dan para sahabatnya. Kemudian ada laftah yang disebutkan oleh Imam Al-Biqai di dalam kitabnya Inaratul Fikri fi Zikri ma huwa thabitu minaz zikir. Dia khususkan tentang zikir, bahwasanya hadis ini menurut beliau kan murid Imam Ibnu Hajar, tidak saya temukan pensyarah hadis yang memaknai bahwa zikir yang dimaksud dengan kata Ibnu Abbas, zikir yang dimaksud oleh Ibnu Abbas bahwasanya itu zikir setelah selesai sholat fardu biasa. Tidak dia temukan pensyarah.
Tetapi yang dimaksud oleh sebab itu maka yajibu hamluhu ala salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam bihalatil harb. Oleh sebab itu maka mesti dipahami bahwa Nabi mengangkat suaranya dengan takbir selesai salat itu dengan salat khauf ketika sedang berperang. Karena yang masyhur dari riwayat-riwayat tentang apa yang dibaca Nabi alaihi salatu wasallam selesai salat adalah Nabi idzan sarafa min salati kana yaqul astaghfirullah 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 3 kali, kemudian la ilaha la haula wala quwata illa, dan seterusnya sampai subhanallah walhamdulillah sampai 33 kali. Tidak ada dia, Nabi langsung selesai sholat takbir. Makanya para pensyarah hadis menyebutkan hadis ini bukan pada zikir selesai sholat fardu dalam kondisi normal, tetapi dalam kondisi wallahu ta'ala alam kondisi perang. Makanya Nabi untuk mengingatkan bahwa selesai sholat Allahu Akbar, dan itu bertujuan juga untuk memberikan terapi takut kepada musuh. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, wallahu alam. Adapun fatwa yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab-kitabnya atau diriwayatkan oleh murid-muridnya bahwa beliau mengatakan yustahabbu lil imam ayyajhara bizzikri ba'da as-salati liyata'allama an-nas. Dianjurkan imam mengeraskan suaranya dengan zikir selesai salat fardu supaya masyarakat belajar. Nah, menguatkan suara bukan berarti harus berjamaah. Ya seperti talbiyah, Nabi bertalbiyah dengan menguatkan suara, tapi Nabi tak memimpin talbiyah. Jadi ada bedanya antara sama-sama berzikir dengan zikir bersama. Harus bedakan. Sama-sama mengangkat suara itu tidak dihalangi, atau tidak zikir dengan kuat suara, ada riwayatnya memang. Tetapi dipimpin ini tidak ada riwayatnya. Maka perkataan Imam Syafi'i tidak salah. Mungkin kita yang kurang memahami istilah Imam Syafi'i. Pertama, kalimat yustahabbu digunakan oleh Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i. Ini harus dipahami, biasanya sesuatu yang dalilnya tidak sharih. Laisa istidlalan, inama istinbat. Mimul adillah. Yang kedua, tidak ada sunnah yang sabit dalam masalah itu. Nah, maka yustahabbu. Nah, tapi kalau yusannu, itu biasanya dalilnya sharih oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau juga mengatakan wa idza ta'allamu tarak. Apabila orang sudah paham bagaimana zikir, dia tinggalkan. Sekarang masalahnya semakin lama semakin tidak paham, justru meninggalkannya dianggap melanggar mazhab Syafi'i. Jadi pada Imam Syafi'i supaya orang belajar, setelah belajar dia tinggalkan. Dia tinggalkan, artinya dikuatkan lagi. Dah, kalian dah paham apa subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, astagfirullah 3 kali, dan seterusnya. Dah paham itu? Dah, dia tinggalkan. Nah, seandainya imamnya masih hidup, generasi setelah itu yang tadi dah mati semua, dia ulang lagi. Tidak apa, tidak masalah. Yang sekarang dipahami orang adalah bahwa mazhab Syafi'i mesti zikir jama'i. Ini salah lagi kita memahami perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Walhasil wallahu alam, ini dalam masalah ini panjang ini. Ya. Sebenarnya di antara pengikut mazhab Syafi'i, kalau saya tidak salah, yang pertama mengisytiharkan ini adalah Abu Abdullah Az-Zubairi. Yang pertama yang mengisytiharkan. Akhirnya diikuti oleh yang belakangan. Pemahaman yang seperti ini akhirnya dianggaplah itu sebagai mazhab mu'tamad dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ini jawaban singkatnya Ustaznya, ya, bahwa tidak setiap hadis harusnya kita tanyakan ke yang mengatakan hadis itu, karena hadis fi'li, qauli. Hadis qauli harus ditanyakan kepada yang mengatakan, dan ditanyakan dengan apa? Dengan praktek beliau sendiri dan praktek para sahabat yang merupakan murid-murid langsungnya. Nah, ternyata tidak ada yang memahami seperti itu, lalu datang kita kita yang belakangan memahami itu. Masih banyak dalil-dalil yang dikemukakan, misalnya ketika Allah berfirman wazkurullaha dzikran katsiran, kalimatnya waw jama'. Ini pendekatan nahwu nih.
Ya, kita dianggap nak pandai nahu juga Ustaz ya. Allah musta'an. Nahu, ya tidak semua perintah jamak dilaksanakan secara bersama-sama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Andainya antum seorang guru lalu bilang ke murid-murid, ayyuhat tullab, ikhtabiru jayidan. Isi ujian dengan baik. Ini waw jamak nih. Kalau sempat pendekatan pemahaman ini lakukan, anak nanti saling nyontek. Apa sebab? Wawnya waw jamak. Disuruh ujian jama'i kita. Disuruh ujian jama'i. Ini tidak ada dalam nahu ini. Nahu tadi mana nahu ini yang saya tahu? Allah musta'an. Tapi saya temukan di berbagai negara di Timur Tengah ada istidlal yang seperti ini dengan ilmu nahu seperti ini. Saya heran juga kok seperti ini. Kalau di Arab oke lah. Biasanya ilmu qawaid di Arab itu ya di orang Arab secara umum ya, tapi kan bukan ulamanya nih, orang Arab yang biasa-biasa, memang di tata bahasa mereka lemah. Tapi kalau di negeri lain di Ajam mungkin tata bahasanya kuat, bahasa tidak pandai. Nah, jadi kalau penahu sorobnya kuat barangkali, biasanya kuat, tapi pas bahasa tidak pandai. Menyalahkan pandai itu, suruh cakap orang salah 2 dia salah 20. Allah musta'an. Ikhwani akhwati fillah, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah, ini jawaban singkat saya. Kemudian ada hadis lagi, Nabi menemukan sahabat sedang sedang di suatu halqa, berhalaqah, kemudian mereka berzikir bersama di situ. Lalu datang Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bertanya, apa yang kalian lakukan? Mereka bilang nusabbihullah. Itu sebagai dalil bahwa zikir berjamaah juga keliru dalam istidlal. Sebab andainya mereka berzikir didengar secara berjama'i oleh Nabi tidak bertanya lagi apa yang kalian buat, karena Nabi sudah dengar, pasti Nabi paham zikir. Jadi istidlal dalil sahih, cuman istidlal kadang kurang sahih. Disinilah pentingnya mengembalikan pemahaman kepada as-salafus salih, karena mereka diajar langsung oleh Nabi SAW. Tapi kalau tidak dibuka pemahaman, nanti akan lahir banyak sekali pemahaman. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri, kan juga dari Umar dan dari Abdullah bin Umar, mengatakan, man hajjaka bil Qur'an fahajjahu bis sunnah. Fa innal Qur'ana zu wujuh. Bila kalian didebat orang dengan ayat Al-Qur'an, silakan jawab dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu ada qauli, ada fi'li, ada takriri. Tidak ada dalam ketiga ini berarti bukan sunnah Nabi. Mungkin sunnah selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena Nabi bukan hanya sebagai mengeluarkan statement, beliau juga eksekutor terhadap apa yang dia katakan, kecuali hal-hal yang dilarang Nabi untuk melakukannya oleh Allah, dan itu tidak banyak, sedikit. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kita memohon kepada Allah semoga diberikan pemahaman yang sahih dan dikuatkan untuk istiqamah di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.